Setelah pertempuran Nirnaeth Arnoediad, sebuah kemenangan besar bagi Pangeran Kegelapan, negeri-negeri utara para elf dan manusia kini berada di bawah kendali Morgoth. Turgon menjadi raja tertinggi Noldor, dan kota Gondolinnya yang tersembunyi menjadi satu-satunya alasan Morgoth meragukan peluangnya untuk penaklukan total. Setelah tertangkap dalam pertempuran, Húrin ditawan oleh Morgoth karena ia menolak memberitahu lokasi Gondolin. Morgoth mengutuknya dan keluarganya. Dia merantai Húrin di puncak menara Thangorodrim, di mana dia bisa melihat jauh tanah Hithlum di barat dan tanah Beleriand di selatan. Juga agar ia bisa melihat kejahatan yang dilakukan Morgoth pada dunia dan keluarganya, terutama putranya Túrin Turambar. Túrin dan adiknya Nienor saling terkait secara tragis. Hidup mereka yang singkat dan penuh tragedi didominasi kebencian Morgoth yang luar biasa terhadap Húrin, ayahnya, manusia yang berani menentangnya terang-terangan. Morgoth mengirim pelayannya yang paling dikdaya, Glaurung, roh dahsyat berbentuk naga api raksasa tak bersayap, untuk menggenapi kutukan Morgoth dan menghancurkan anak-anak Húrin. Kutukan Húrin ini bukan hanya menimpa ia dan keluarganya, namun juga menimbulkan berbagai macam konflik hingga perang saudara. Ketika masih kanak-kanak, Túrin, putra Húrin, dikirim ke kerajaan elf Doriath. Di sana ia diangkat sebagai anak oleh Raja Thingol. Menjelang dewasa, Túrin menjadi gelisah. Ia mulai mempertanyakan tentang manusia utara. Ia mengetahui bahwa ia memiliki adik perempuan bernama Nienor, namun ia tidak pernah bertemu sebelumnya. Túrin melarikan diri dan menjadi orang buangan. Thingol, sang raja, mengutus Beleg untuk menjemputnya kembali ke Doriath. Namun Túrin menolaknya. Dia memilih tinggal bersama teman-teman barunya. Kemudian Beleg bergabung bersama Túrin dan orang-orangnya. Atas izin Raja Thingol, ia memberikan pedang hitam, Anlakel, dan helm naga pada Túrin. Túrin dan Beleg bergabung dengan banyak ksatria, dan untuk beberapa saat mereka menjaga wilayah barat Beleriand dari segala kejahatan. Namun Túrin dikhianati. Dia dan pasukannya ditangkap oleh pasukan Orc. Beleg yang berhasil melarikan diri kemudian datang menyelamatkan Túrin. Dalam kegelapan malam, Beleg secara tidak sengaja melukainya. Túrin menyerang dan membunuh Beleg karena menyangka ia adalah Orc. Ketika Túrin mengetahui ia telah membunuh sahabatnya, ia sangat terpukul. Túrin pindah ke Norgothrond, di mana dia menjadi penasihat Raja Orodred. Atas perintah Túrin, Orodred mengabaikan nasihat Vala Ulmo yang memerintahkan untuk menghancurkan jembatan dan membentengi kota. Sebaliknya, Túrin memilih perang terbuka dengan pasukan Engben, yang mengakibatkan Norgothrond dikalahkan oleh pasukan Morgoth. Sementara itu, penduduk Doriath mendengar kabar serangan di Norgothrond. Mereka mengutus pasukan kecil untuk mencari Túrin. Di antara mereka adalah Nienor, adik perempuan Túrin. Namun pasukan ini juga dikalahkan oleh Glaurung. Glaurung juga menyihir Nienor, adik Túrin, membuatnya kehilangan seluruh ingatannya. Beberapa tahun berselang, Túrin secara tidak sengaja bertemu dengan Nienor. Tapi mereka berdua tidak saling mengenal. Mereka jatuh cinta dan bahkan menikah. Túrin memanggil istrinya Ninil karena Nienor lupa nama aslinya akibat sihir Glaurung. Semua ini ialah sebagian kutukan yang dijatuhkan Morgoth kepada keluarga Húrin, di mana Húrin dipaksa menyaksikannya dari tahanannya di puncak Thangorodrim. Ketika Nienor hamil, pasukan Orc menyerang Bretil yang merupakan kediaman Túrin dan Nienor. Túrin berhasil memukul mundur pasukan Orc. Tak lama berselang, serangan datang dari naga Glaurung. Túrin menyerang Glaurung dengan pedang hitamnya. Terjadilah pertarungan antara Túrin putra Húrin dengan Glaurung si naga. Túrin berhasil membunuh Glaurung, menjadikan namanya dikenal di seantero Middle Earth. Namun dia terluka dan tak sadarkan diri.
Ketika pergi mencari Turin, Ninil bertemu dengan Glaurung yang sedang berbaring sekarat. Sebelum mati, Glaurung menyatakan kepada Ninil bahwa Turin adalah saudara kandungnya. Tertekan karena duka dan ketakutan, Ninil pergi menuju sebuah sungai beraliran deras. Di sana ia berkata, "Wahai air sungai, renggutlah olehmu, Ninil putri Hurin, bawa aku tenggelam hingga ke dasar samudra." Dia lalu terjun ke sungai bunuh diri. Ketika Turin sadarkan diri, Brendil mengatakan padanya semua yang telah terjadi. Namun dia tidak mempercayai Brendil dan kemudian membunuhnya. Beberapa waktu kemudian, ia menyadari bahwa semua yang dikatakan Brendil benar. Turin didera penyesalan yang teramat sangat karena telah membunuh Brendil yang tidak bersalah. Ia tak bisa lagi menahan rasa sakit dan duka yang terus menghimpitnya dan memutuskan mengakhiri hidupnya. Setelah kehidupan yang serba salah karena kutukan Morgoth, Turin mengakhiri hidup dengan pedangnya sendiri. Setelah kematian anak-anaknya, Morgoth melepaskan Hurin, namun kutukan itu masih mengikutinya. Hurin melakukan perjalanan di Beleriand, mencari kerabatnya hingga akhirnya menemukan istrinya di makam anak-anaknya. Namun tak lama setelah pertemuan itu, istrinya meninggal. Ini sangat menyakitkan bagi Hurin. Lalu ia menguburkan istrinya di samping anak-anaknya. Setelah menguburnya, Hurin pergi ke Norgothrond, di mana dia menemukan Nauglamir, kalung besar yang dibuat oleh para kurcaci untuk Raja Finrod. Hurin membawa kalung Nauglamir tersebut ke Doriath. Dia menghina Thingol karena tak berbuat apa-apa pada putra-putrinya. Lalu ia memberikan Nauglamir kepada Thingol sebagai bayaran atas pengasuhan keluarganya. Namun, Nauglamir ternyata juga mendatangkan kutukan pada Doriath dan menjadi penyebab jatuhnya kerajaan tersebut. Thingol mengambil Nauglamir dan menugaskan sekelompok kurcaci untuk meminta Silmaril dari Beren dan Lúthien dan memasangnya di dalam kalung itu. Thingol yang kini memiliki Silmaril menjadi terikat oleh permata itu. Sementara itu, Medros, putra Fëanor, telah meminta Thingol mengembalikan Silmaril kepadanya dan saudara-saudaranya karena mereka terikat sumpah untuk merebutnya dari tangan siapapun. Namun Thingol menolaknya, mengingat pengorbanan yang telah dilakukan putri dan menantunya untuk memperoleh permata itu. Kemudian para kurcaci memulai pekerjaan mereka, merangkai Nauglamir dengan Silmaril. Karena pengaruh Nauglamir dan Silmaril, para kurcaci kemudian menuntut Silmaril untuk mereka, karena kalung Nauglamir merupakan kepunyaan nenek moyang mereka, dan mereka beranggapan merekalah pewaris yang sah. Ketika Thingol menolak permintaan itu, mereka membunuhnya. Serangan kurcaci di Doriath sampai di telinga Beren. Ia bersama dengan perihutan Osirian menyerang kurcaci Norgroth. Beren membunuh Raja Kurcaci Norgroth, merebut kalung Nauglamir dari tangannya, dan menyerahkannya untuk dikenakan Lúthien, istrinya. Dior, cucu Thingol dan putra Lúthien, menjadi Raja Doriath menggantikan kakeknya. Kejayaan Doriath perlahan bangkit kembali. Beberapa tahun kemudian, pada suatu malam datanglah seorang peri. Dia menyerahkan kepada Dior sebuah kotak. Di dalamnya, Dior mendapati Nauglamir. Dia lalu mengerti bahwa Beren dan Lúthien kini telah tiada. Dior lalu mengenakan kalung tersebut di lehernya. Kematian Beren dan Lúthien serta pemindahan Silmaril ke tangan Dior sampai ke telinga putra-putra Fëanor. Sekali lagi, sumpah mereka kembali teringat. Ketika Lúthien yang mengenakan kalung itu, tak ada satupun yang berani melawannya. Namun kini Lúthien telah meninggal. Para putra Fëanor meminta Dior menyerahkan Silmaril, namun ia menolak. Lalu terjadilah peperangan saudara kedua kalinya di antara sesama kaum peri. Dior gugur, bersama istrinya juga ikut gugur. Namun putra Fëanor tidak memperoleh apa yang mereka inginkan, karena sisa-sisa dari elf Doriath yang selamat membawa Elwing, putri Dior yang masih berusia 4 tahun, yang kini memegang Silmaril bersama mereka.
dan melarikan diri ke Heaven of Sirion. Sementara itu, di utara Beleriand berdiri satu-satunya benteng harapan terakhir bagi orang-orang merdeka, Gondolin, kerajaan elf yang tersembunyi. Maeglin, salah satu elf Gondolin, ditangkap oleh Orc dan dibawa ke Engben. Morgoth menjanjikan Maeglin kerajaan Gondolin dan tangan Idril, wanita yang dia cintai. Yang harus dia lakukan hanyalah mengungkapkan lokasi rahasia Gondolin. Maeglin menyetujuinya. Ini akan menjadi pengkhianatan terbesar di zaman pertama. Morgoth akhirnya mendapatkan informasi yang telah lama ia cari. Maka bersiaplah pasukan Morgoth yang terdiri dari serigala, naga, dan makhluk lain untuk menyerang Gondolin. Meskipun Gottmog pada akhirnya akan kalah dalam pertempuran ini, namun pertempuran ini menjadi kemenangan luar biasa bagi Pangeran Kegelapan. Raja Turgon, Lord Ectelion, Glorfindel, dan sebagian besar penduduk tewas dalam pertempuran tersebut. Gondolin, kota tersembunyi, harapan terakhir para elf pun sudah tidak ada lagi. Salah satu dari sedikit yang selamat adalah Erendil, manusia setengah elf yang berusia 7 tahun. Mereka pergi ke selatan menuju Heavens of Sirion. Di sana dia bertemu Elwing, pembawa Silmaril. Puluhan tahun kemudian, mereka akan menikah dan memiliki putra kembar, Elrond dan Elros. Dalam pelayarannya, Erendil akan melakukan hal terbesar yang akan mengubah zaman pertama Middle Earth, yaitu membujuk para Valar untuk melawan Morgoth, sang penguasa kegelapan.